Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Di bulan ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kelahiran beliau ini membawa rahmat bagi seluruh alam, khususnya bagi kita umat Islam yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah dan kepada perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai beliau dengan cinta yang sesungguh-sungguhnya. Dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan taat kepadanya. Dalam diri Rasulullah ada suri tauladan, ada contoh yang baik bagi kita kalau kita ingin meraih kemuliaan di dalam hidup dan kehidupan ini, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Kita semua mengharapkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal yang terindah, nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, untuk meraih itu, maka kita harus mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang baik, idola yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya di dunia tetapi nanti di yaumil akhir, dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa uswah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada 3 keteladanan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Keteladanan yang pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memiliki iman yang kuat dan kokoh.
Baginda Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling kuat imannya, paling kuat memegang teguh keyakinannya. Ini bisa dilihat bagaimana sejarah mencatat. Suatu ketika pemuka Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah, dia mendatangi baginda Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, engkau datang kepada kaummu dengan hal yang besar, mengajarkan hal yang besar, tetapi apa yang engkau ajarkan ini membuat kelompok-kelompok kaummu ini menjadi berpecah belah. Banyak terjadi hal-hal kegundahan di masyarakat kami ini. Oleh karenanya, wahai Muhammad, maukah aku tawarkan kepadamu dua perkara? Yang pertama, aku akan tawarkan dengan kaum-kaummu ini harta. Jika engkau dengan agamamu itu menginginkan harta, maka kami kaum Quraisy akan mengumpulkan harta-harta kami dan akan kami berikan kepadamu. Tapi dengan syarat, tinggalkan ajaran agamamu itu. Kalau yang kamu cari adalah kedudukan, ingin jadi pemimpin bagi kaum kamu ini, Quraisy ini, maka kami akan menyerahkan kepemimpinan kepadamu. Kamu akan kami jadikan pemimpin, asalkan engkau tinggalkan agama yang sekarang engkau dakwahkan itu. Maka kemudian kata baginda Rasulullah SAW, wahai pamanku, kalau seandainya matahari diletakkan pada tanganku dan rembulan diletakkan pada tangan kiriku, lalu aku diperintahkan untuk meninggalkan ajaran agama Islam, maka aku akan tidak lakukan sampai Allah memberikan pertolongan kepadaku hingga aku berhasil melaksanakan dakwah ini, atau aku akan hancur binasa karenanya. Jadi Rasulullah ditawarkan harta, kedudukan, pangkat, maka tidak ada terbersit di hati beliau untuk menerimanya. Kenapa? Karena beliau memiliki iman yang kokoh dan kuat. Nah, pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita ini kan iming-iming harta, jabatan dan kedudukan ini banyak. Bahkan korupsi-korupsi, uang-uang yang diselewengkan ini banyak sekali jalan dan jalurnya. Sampai di tingkat-tingkat lapisan terkecil di masyarakat yang terkecil, sampai di masjid-masjid, musola-musola, RT RW, itu banyak terjadi hal-hal penyogokan dan penyuapan. Sudah kita belajar dari sejarah kemarin. Kita ditinggalkan dengan keyakinan-keyakinan idealis kita, rela kita menjual keyakinan-keyakinan dan idealis kita hanya demi lembaran rupiah. Oleh karenanya, jangan main-main dalam masalah akidah. Masalah kepemimpinan bukan masalah politik saja, tetapi masalah akidah. Masalah kita menentukan pilihan kita di anggota dewan bukan masalah politik saja, tetapi masalah keyakinan. Kalau nanti kita salah memilih, misalnya memilih pemimpin di level eksekutif, memilih pemimpin di level legislatif, maka yang terjadi, maka agama kita ini terancam luar biasa. Kita merasakan itu. Bagaimana umat Islam di negeri ini sampai sekarang masih merasa terintimidasi, padahal kita mayoritas serasa minoritas. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, baginda Rasulullah SAW tidak gentar. Dia tetap kokoh di dalam imannya, ditawari dengan harta, ditawari dengan jabatan dan kedudukan, ditolak. Karena yakin bahwa apa yang diberikan Allah lebih baik dari apa yang diberikan makhluk-makhluknya. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama, apapun yang terjadi pada diri kita, jangan pernah iman kita ini dibeli atau terjual dengan harga-harga yang murah, yang ukurannya adalah duniawiyah kita. Iman kita ini adalah dunia wal akhirah.
Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, mengajarkan kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang kedua adalah perbanyak ibadah dan tingkatkan kualitasnya. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang maksum, adalah hamba Allah yang sudah diampuni dosa dan kesalahannya yang sekarang dan yang akan datang. Tetapi baginda Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak sholatnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, di mana Aisyah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shala qama hatta tafattahat, sehingga rijlahu, sehingga kakinya menjadi bengkak. Kemudian qalat ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasna'u hada, mengapa engkau lakukan ini? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah sudah memberikan ampunan kepadamu dosa yang engkau lakukan di masa datang, sekarang dan yang sebelumnya. Maka jawaban baginda Rasulullah, afala akunu abadan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah? Maka jawaban baginda Rasulullah SAW sungguh indah. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah ibadahnya begitu getol, giat dan luar biasa. Kita yang tidak ada garansi ampunan dari Allah, yang belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah, gak malu kita ibadah. Sholat Jumat aja kita terlambat, sholat kadang kita menyia-nyiakan waktu dan pelaksanaannya. Sholat wajib saja kadang kita suka lalai, apalagi sholat sunnah. Tidak malukah kita dengan Rasulullah yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin dengan surga, tapi tetap masih taat melaksanakan sholat luar biasa. Kita yang tidak ada garansi jaminan kita diampuni dosa oleh Allah, tidak ada jaminan kita masuk surganya Allah, apakah kita akan menyia-nyiakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita sama-sama sekarang manfaatkan waktu yang masih tersisa kita ini, tingkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita terutama. Manfaatkan sholat kita ini, habiskanlah waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling banyak puasanya. Beliau puasa sunnahnya luar biasa. Beliau adalah hamba Allah yang paling banyak sedekahnya, sehingga beliau kalau ada uang yang masih tersisa di rumah, itu bisa pucat mukanya kalau belum disedekahkan. Apakah kita demikian? Jangan-jangan kita balik, kalau nggak punya duit baru kita pucat, kalau banyak duit kita tersenyum. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah mukanya pucat kalau ada uang di dalam bawah bantal kasurnya belum diinfak sedekahkan. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, yuk kita sedikit-sedikit kita keluarkan sedekah kita, khususnya untuk pembangunan, untuk operasional masjid kita yang kita cintai ini, agar masjid yang kita cintai ini kemudian semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita, sehingga insya Allah masjid yang merupakan syiar bagi kita, barometer bagaimana Islam berkembang di wilayah itu, akan menjadi kekuatan bagi kita untuk memupuk iman yang kokoh, persatuan ukhuwah Islamiyah yang baik di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling baik dan mulia akhlaknya. Kita bisa melihat bagaimana kemuliaan dan kebaikan baginda Rasulullah tak pandang bulu, mau mukmin mau kafir, disikapi dengan akhlak yang baik, disakiti dibalas dengan kebaikan.
Kebaikan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama. Akhlak inilah sebenarnya yang merupakan esensi ajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW selain ajaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah, iman kepada Allah, dan yang paling terpenting tentunya sebagai implementasi adalah akhlak yang baik. Umat Islam sekarang ini sebagai seorang muslim, maka barometernya adalah akhlak yang baik. Maka kalau ada seorang muslim yang akhlaknya tidak baik, maka tentunya lah orang ini belum memahami hakikat bagaimana menjadi muslim yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di bulan yang baik ini menjadi hamba-hamba yang imannya kokoh, menjadi hamba-hamba yang senantiasa ibadahnya meningkat dan berkualitas, yang menjadi hamba yang senantiasa berperilaku, berinteraksi, bermuamalah di lingkungan masyarakatnya dengan akhlak-akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi ketika wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.